Terima kasih Bapa El Shaddai, Bapa yang menyediakan segala yang kami perlu, Bapa yang selalu memelihara, memimpin hidup kami. Biarlah kami terus di dalam Tuhan. Saat ini kami mau belajar Tuhan seluruh kebenaran firman. Biarlah Engkau pimpin sertai hati kami Tuhan, dan berikan kami roh yang taat, roh yang setia, sehingga kami boleh Tuhan mendengar kebenaran firman-Mu, dan kami boleh belajar Tuhan. Setiap roh hikmat dan wahyu yang ada pada kami, yang telah Engkau berikan bagi kami, biarlah terus Engkau aktifkan Tuhan, sehingga kami boleh tahu isi hati Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Mbak Hilda Tuhan. Biarlah Engkau tutup bungkus dia dengan kuasa-Mu Tuhan, dan Engkau bertahta di dalam hatinya, sehingga apa yang keluar dari mulut bibirnya Tuhan itu semata-mata berasal dari Engkau sendiri Tuhan. Engkau yang mengajar, Engkau yang berfirman, Engkau yang mengkoreksi dan membentuk kami melalui setiap pengajaran yang Engkau sampaikan pada saat ini. Kami berdoa buat teman-teman kami Tuhan, buat setiap anggota peserta Zoom saat ini Tuhan. Biarlah kami juga memperoleh roh yang sama, yaitu roh hikmat dan wahyu, di mana kami boleh belajar. Kami boleh semakin merendahkan diri kami, mematikan kedagingan kami, dan kami boleh membesarkan Engkau yang ada dalam kami, sehingga dunia boleh melihat Kristus nyata dan hidup di dalam kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemuritan kami sore hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pimpinan penyertaan-Mu terus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bu Betsy buat pujiannya. Shalom semuanya, selamat sore, selamat siang menjelang sore tempatnya ya. Terima kasih buat kehadirannya di acara Revival Restoration Service hari ini tanggal 2 Februari 2026. Terima kasih buat kerendahan hatinya, mau belajar sama-sama. Hari ini kita mau belajar dari suatu tema yang simple, yang sering dibahas. Tetapi kita mau masuk lebih dalam. Hari ini kita mau membahas banyak sekali firman yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengertian-pengertian bahwa ternyata benar ya, kita harus menjadi terang di dalam Tuhan. Hari ini temanya adalah Be Light of God. Ya, jadi hari ini kita mau belajar. Kedepannya kita akan banyak juga beberapa sesi selanjutnya akan belajar mengenai pengertian-pengertian baru yang membuat kita apa? Dengan belajar seperti ini ada pembaharuan akal budi Bapak Ibu. Ya. Jadi mengerti dasarnya itu seperti ini. Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Ya, hari ini kita mau belajar. Baiklah, mari kita mulai pelajaran hari ini ya. Oke. Oke, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Ya, banyak ayat-ayat firman, makanya kenapa saya pakai PowerPoint, sehingga kita nggak usah cari-cari lagi di Alkitab, kita bisa baca karena banyak sekali ayat Alkitab yang akan kita bahas pada sore hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai Be Light of God. Jadi terakhir ini Tuhan ingatkan, iya ya, kita ini masuk tahun 2026, banyak hal-hal yang kita nggak pernah mengerti, banyak hal-hal yang tidak jelas ya. Tetapi supaya kita bisa tetap ada di tracknya Tuhan, ya, kita harus ngikutin terangnya Tuhan. Waktu kita ngikutin terangnya Tuhan, kita ada di dalam Tuhan, kita juga menjadi terang. Bagaimana kita bisa menjadi terang, itu yang kita mau pelajari hari ini. Ya, jadi kita sudah sering sekali membahas ayat ya, ayat firman Tuhan yang mengatakan di dalam Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia, sebuah kota yang terletak di atas gunung ya, tidak mungkin tersembunyi. Ya, ayat ini menekankan bahwa sebagai pengikut Kristus kita dipanggil untuk menjadi terang di dalam Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada terang.
Jadi kita harus tahu bahwa kalau kita mau menjadi terang, harus di dalam Tuhan dulu. Kemudian setelah kita punya terang di dalam Tuhan, kita bisa menjadi contoh bagi orang lain, sehingga menunjukkan kasih kebaikan Tuhan di dalam hidup kita kepada orang lain. Sehingga orang lain pun melihat bahwa, oh ternyata ya di dalam Tuhan itu ada terang. Sehingga dia tidak takut. Ya kita tahulah ya kalau misalnya kita di dalam kegelapan itu menjadi suatu keadaan yang mengerikan, menakutkan bagi beberapa orang. Ada orang yang trauma terhadap gelap, sehingga mau ke kamar kecil malam hari aja takut. Mau lewat jalan yang agak gelap saja takut. Nah, tapi kalau kita ada terang di dalam Tuhan, walaupun kita berjalan di dalam kegelapan kondisi keadaan yang saat ini terjadi ataupun di dalam keadaan dunia, kita tidak takut. Ya, hari ini kita mau membahas lebih dalam lagi mengapa dan bagaimana kita dapat menjadi terang dalam Tuhan. Jadi kita mau tahu dulu mengapa sih Allah ingin kita menjadi terang. Ya, di dalam Yohanes 8 ayat 12 mengatakan seperti ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Ya, di sini dibilang bahwa Allah ingin kita menjadi terang, tetapi sebelumnya Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan Dia adalah terang. Nah, kalau kita mengikut Tuhan Yesus, gitu, kita tidak akan berjalan di dalam kegelapan, dan Tuhan Yesus dan kita akan mempunyai terang hidup di dalam Tuhan Yesus. Jadi Allah sendiri yang ingin ya mengatakan bahwa Dia adalah terang dunia, Dia ingin pengikutnya mempunyai terang hidup. Jadi kalau kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus yang adalah terang, maka kita harus hidup seperti Yesus hidup. Itu tertulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Dan kita harus mengerti dulu kenapa sih tadi ya Allah ingin kita jadi terang. Karena apa? Karena pencipta kita adalah terang. Bagaimana kita tahu pencipta kita adalah terang? Ya. Jadi karena pencipta kita adalah terang, maka Tuhan ingin kita juga harus menjadi terang. Kita bisa lihat di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Bapa bersemayam dalam terang yang terhampiri. Jadi kita tahu Allah kita ada Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus ya. Nah, Bapa sendiri bersemayam dalam terang yang terhampiri. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Jadi kita tahu bahwa Bapa bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Di dalam jadi bersemayam itu tinggal di dalam terang Bapa itu. Ya. Jadi kita tahu bahwa itulah tempat tinggalnya Bapa. Ada terang. Kemudian Yesus adalah terang dunia. Yohanes 9 ayat 5 berkata, "Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Yesus sendiri mengakui dirinya adalah terang, ya, terang dunia. Kemudian Roh Kudus waktu diutus ke bumi gitu kan, digambarkan seperti burung merpati dan lidah api. Kisah Para Rasul 2 ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Jadi dasarnya tiga ayat ini berkata bahwa karena pencipta kita adalah terang, jadi yang diciptakan karena kita diciptakan segambar dan serupa Allah. Jadi Tuhan, Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus ingin kita juga jadi terang seperti Allah kita. Itu dasar pemikirannya. Ya, lanjut. Nah, setelah nanti di akhir zaman kita masuk ke dalam Yerusalem baru. Di dalam Wahyu 21 ayat 23 berkata seperti ini. Dan kota itu, yaitu Yerusalem baru, tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Jadi Bapak Ibu, kita bisa dilihat bahwa nanti tempat kediaman kita pun ada
terang di sana. Ya, yang menjadi terang apa? Kemuliaan Allah. Anak domba jadi lampunya di tempat Yerusalem baru di mana kita nanti ada di sana. Ya. Kemudian di dalam Wahyu 22 ayat 5, dan malam tidak akan ada lagi di sana. Mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Di sini dikatakan bahwa waktu tempat tujuan kita nanti di akhir, di kehidupan yang kekal adalah kita hidup di dalam terang. Jadi inilah dasar kenapa dari awal penciptanya adalah terang, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah yang adalah terang, dan kita akan hidup nanti terakhirnya adalah di tempat yang terang juga. Jadi ini urut-urutan ya. Terang. Selama ini kita cuma bilang, oh kita terang dunia, oh di dunia terang gitu kan. Tetapi dasarnya apa? Inilah dasar-dasarnya. Ini yang membuat kita semakin mengerti, oh ternyata begitu ya. Berarti kita benar-benar nih selama di dunia harus jadi terang gitu ya. Nah, kita belajar lagi lebih dalam. Apakah terang itu? Pencipta kita tahu adalah terang gitu kan. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan gini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Ayat 4, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 5 mengatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Di sini mengatakan bahwa firman adalah terang. Ya, di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi waktu kita mengerti, oh pencipta kita adalah terang. Nah, sebelum dunia diciptakan, pada mulanya adalah firman. Firman itulah yang menciptakan terang. Firman itu adalah Allah. Allah sendiri yang menciptakan terang. Jadi kaitannya ada di situ. Kemudian Allah itu adalah sumber terang. Jadi dia menciptakan manusia untuk hidup di dalam terang. Bagaimana luar biasanya ya Allah kita bahwa sebelum Allah menciptakan manusia, dia sudah menyiapkan suatu kondisi, suatu lingkungan di mana manusia akan ditempatkan. Waktu manusia akan ditempatkannya di dalam terang. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 5, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, ini yang penting. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Keempat, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Yang kelima, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi kalau kita melihat lagi, ini penciptaan yang pertama yang Allah lakukan adalah apa? Di situ dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita. Waktu Allah menciptakan langit dan bumi itu memang belum berbentuk, kosong, masih gelap istilahnya. Tetapi yang diciptakan pertama kali adalah terang. Itulah terang. Jadi sebetulnya Allah tidak menciptakan gelap, tapi memang penciptaan awalnya adalah terang, ya. Nah, Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam, dan jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi kita semakin mengerti bahwa oh, karena Allah kita adalah terang, menciptakan terang di bumi ini sebagai tempat kita hidup. Dan untuk supaya ciptaannya, yaitu kita adalah manusia yang segambar dan serupa Allah ini, hidup ya, ini akan menjadi terang juga di dalam dunia ini.
Seperti itu. Ya. Kemudian Allah ingin kita menjadi terang. Di dalam Yohanes 8 ayat 12 berkata begini, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Diingatkan lagi, waktu kita mau menjadi terang gitu kan, Allah ingin kita jadi terang, kita harus mengikut Yesus. Mengikut Yesus, kalau mengikut Yesus tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Ya, karena kita mempunyai terang hidup. Ya, Yohanes 11 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan di siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Jadi kita harus mengikuti terang itu sehingga apa? Kaki kita tidak terantuk. Kalau orang yang berjalan di dalam kegelapan, dia tidak tahu apa yang ada di bawah, apa yang ada di sekelilingnya, bisa kejedot, bisa apa. Tetapi selama ada terang itu, maka dia akan berjalan dan dia tidak akan takut, dia tahu di depan dia ada apa. Ya, karena kita melihat terang dunia ini. Yohanes 11 ayat 10. Tetapi jikalau seorang berjalan di malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Yohanes 12 ayat 35 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan di dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Jadi dikatakan, diulangi lagi, selama terang itu ada padamu. Jadi kita yang harus tahu dan harus menjaga terang itu, percaya kepadanya, kepada terang itu, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Kalau kegelapan menguasai kita berjalannya di dalam kegelapan, ya. Kalau orang berjalan di dalam kegelapan, dia tidak tahu kemana pergi, bisa ketabrak-tabrak tembok, ke kanan, ke kiri, nggak tahu arah tujuannya, karena memang gelap. Nah, kemudian bagaimana kita bisa hidup di dalam terang Tuhan? Ini sekarang kita belajar bagaimana caranya kita bisa hidup dalam terang Tuhan. Ya, pertama, berkali-kali telah diingatkan oleh Pak Edi, Buning, pengajar-pengajar semua yang di Revival Restoration Service ini selalu mengingatkan, ayo jangan lupa baca firman, jangan lupa merenungkan, melakukan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Dan ini diingatkan lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Jadi jangan bosan-bosan, karena ini adalah peringatan buat kita semua. Kadang-kadang kita terlena dengan kondisi, keadaan, kenyamanan karena kesibukan, sudah buru-buru gitu kan. Ya. Tapi kita mau ingat lagi, oh iya ya, setiap kali kita juga ikut RRS diingatkan kembali, oh iya, yuk bangun lagi, bangkit lagi, bangun. Jangan terlena, ya. Mazmur 119 ayat 105 berkata begini, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bayangin Bapak Ibu ya, pelita bagi kakiku. Pelita itu kecil Bapak Ibu ya, bukan obor. Ya. Cahayanya kecil, terangnya tidak terlalu besar gitu kan. Itu pelita. Ya. Ya, jadi waktu di dalam kegelapan ya kan, jarak pelita harus dekat dengan tujuan kita yang harus waktu mau berjalan. Karena apa? Contoh, di rumah kita lampunya mati, listriknya mati gitu ya, istilahnya listriknya mati. Gelap kan? Nah, kalau sudah gelap gitu kita biasanya salah nyalain lilin dong, yang paling kecil, yang sekarang mau pakai ada ya, yang namanya lampu ya, lampu baterai gitu kan. Nah, tetapi, biasanya gitu kan kita menyalakan lilin. Nah, kalau kita menyalakan lilin, kalau diletakkan di satu sudut gitu, kita mau jalan di sudut yang berlawanan gitu kan, itu nggak kelihatan kadang-kadang kan karena bayangan kita ya, jadi gelap, kita nggak bisa terlalu jelas melihatnya. Kalau kita mau berjalan ke arah yang berlawanan gitu kan, kita harus bawa lilin itu ada di depan kita, supaya apa? Supaya kita bisa melihatnya, dan kita berjalan selangkah demi selangkah membawa lilin itu. Tanpa membawa lilin itu, kita bisa terantuk.
bisa kesandung gitu kan, bisa jatuh, bisa nabrak tembok, bahkan macam-macam lah bisa jatuh. Nah, seperti itu ya. Jadi pelita itu harus dibawa, ditaruh di depan kita selangkah demi selangkah. Itulah pelita. Ini juga membuat saya juga mendapat pengertian baru. Oh iya ya, berarti eh, firman itu bukan kayak yang terang langsung dapat firman langsung jadi langsung ngerti jalan keluarnya apa gitu. Ternyata enggak juga. Oh, nanti diterangin. Waktu kita baca firman, oh kamu harus lakuin ini, jalan setia aja. Mungkin kemudian dikasih lagi firman berikutnya. Oh iya ya, ikutin aja gitu kan. Setia aja, selangkah demi selangkah. Karena kita dikatakan di sini, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, bukan kayak lampu yang sudah jelas yang kelihatan kanan kiri seperti kita sekarang ini. Itulah ya yang luar biasanya firman ini berkata bahwa ayat ini berkata firmanmu itu pelita, bukan obor, bukan lampu, bukan apa. Sama seperti yang gadis bijaksana bijaksana, dia membawa pelita. Pelita itu bisa habis minyaknya. Dan dia harus ada bagian dari kita yang melakukan. Ya. Contoh nih seperti ini, pelita kadang cahayanya meredup kalau kena angin. Jadi kita harus menjaga pelita kita jangan sampai padam. Gitu kan? Sama dengan gadis yang bijaksana tersebut, harus menjaga minyaknya. Jangan sampai habis. Karena apa? Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Kita yang harus menjaga pelita kita masing-masing. Ya, pelita itu benar-benar harus dijaga supaya apa? Tidak benar-benar tidak redup akhirnya jadi padam. Setia pada tuntunan Tuhan dan Roh Kudus, selangkah demi selangkah, terus bertanya dan minta pimpinannya. Ini adalah yang menjadi rema bagi saya. Oh iya ya. Ternyata mengikut Tuhan itu harus setia. Kembali lagi, ada komitmen, ada konsistensi. Belajar, merenungkan, melakukan firman Tuhan adalah suatu kedisiplinan rohani yang harus kita jaga. Firman Tuhan berkata, latihlah dirimu beribadah. Beribadah itu salah satunya yang membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Jadi itu harus dilatih. Bukan mendadak kita suka-suka juga, tetapi istilahnya ada bagian yang harus kita lakukan. Jadi sama-sama hari ini kalau kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, yuk sama-sama setia. Lakukan, jangan lupa firman itu seperti pelita. Yang apa? Yang harus kita pegang. Pegangnya di mana? Di depan. Di depan berarti apa? Memimpin jalan kita. Memimpin jalan kita, menunjukkan arah kemana kita mau pergi. Ya, pastikan pelita kita menyala. Pastikan kita selalu membawa pelita itu sebelum kita melangkah. Kalau kita lupa taruhnya di mana, karena terang itu menjadi redup dan tidak jalan di depan kita menjadi gelap, tidak terlihat. Jadi pastikan pelita itu ada di depan kita. Ya, dapat ya remanya ya. Oke, yang kedua. Pelita ya harus ditaruh di atas kaki Dian atau di atas gunung kalau di firman-Nya. Dilihat oleh orang banyak. Karena apa? Yang kita perbuat menjadi teladan dan memuliakan Bapa di sorga. Lukas 8 ayat 16. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, di dalam lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan di dalam kesucianmu. Jadi Tuhan ingin kita itu hidup di dalam terang. Supaya apa? Supaya menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Menjadi teladan, dilihat oleh orang,
Orang bisa melihat, oh apa ya membuat dia bisa seperti itu bercahaya. Oh karena ada Tuhan di dalamnya. Yang tadi dibilang apa ya? Be light of God. Jadilah terang di dalam Tuhan. Karena kita ada di dalam Tuhan, kita menjadi terang. Di luar Tuhan, tidak ada terang. Kemudian yang ketiga, sadar bahwa kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Dengan apa? Menceritakan kebaikan Tuhan melalui hidup kita. 2 Korintus 3 ayat 2-3. Demikianlah firman Tuhan. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh Allah. Roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Waktu kita sadar bahwa kita adalah surat Kristus, kita nggak sembarangan lagi hidup, Bapak Ibu. Jadi kita harus sadar bahwa kita ini suratannya Kristus. Yang ditulis apa? Karena ada roh Allah yang ada di dalam kita, yang hidup. Yang hidup di dalam hati kita. Yang menuntun kita untuk melakukan semua apa yang Tuhan inginkan. Bukan yang kita inginkan, tetapi apa yang Tuhan inginkan. Itu menjadi terang bagi sekeliling kita. Dan kita harus hidup seperti orang arif. Gak sembarangan waktu hidup kita. Kalau kita sebenar-benar sadar bahwa kita adalah suratan Kristus. Nah, waktu kita sadar kita surat Kristus, apakah kita mau membiarkan hidup kita sembarangan ataupun sembrono? Ataukah benar-benar, oh iya ya, saya surat Kristus. Saya harus istilahnya kalau bahasa Inggris namanya behave gitu kan. Berhati-hati, waspadalah gitu kan. Ya, berwaspada dengan apa yang kita lakukan. Karena itu apa? Mencerminkan Kristus. Tetapi bukan karena keinginan kita sendiri berusaha dengan baik, bukan. Itu namanya fake. Fake itu palsu. Jangan ada kepalsuan, tetapi benar-benar karena kita kesadaran itu yang membuat kita bertingkah laku, membuat oh ya, saya ini anak Allah. Saya mencerminkan Allah, saya membawa Allah, saya duta besar kerajaan Allah, saya anak Allah yang harus berperilaku seperti Allah kita. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan damai sejahtera, Allah yang selalu sukacita, Allah yang selalu memberikan perhatian kepada manusia, yang sangat mengasihi manusia. Pengertian itu harus kita dapat. Ya Bapak Ibu ya, jadi benar-benar kenapa kita mau belajar hari ini? Pengertian-pengertian seperti inilah yang harus kita pahami, yang membuat apa? Membuat kita ada pembaharuan akal budi. Oh, karena kita mengerti, maka kita bisa melakukannya dengan baik. Jadi di sini kita belajarlah bahwa terang itu tidak akan hilang. Sebetulnya terang itu nggak hilang, ya. Jadi seperti yang tadi di awal dikatakan bahwa Allah menciptakan terang, Allah tidak menciptakan gelap. Terang yang diciptakan. Apakah terang itu hilang? Tidak. Terang itu adalah ketiadaan gelap. Gelap karena ketiadaan terang. Jadi contoh kita di dalam gua. Kita di dalam gua kan gelap gitu kan. Kita tidak ada terang. Tetapi kalau kita ada usaha dari kita gitu kan. Kita mau maju mencari terang itu, mencari jalan keluar, maka kita akan menemukan terang itu. Ya. Jadi ada usaha di mana kita juga harus menemukan terang. Yang tadi juga dibilang bahwa kita harus menjaga pelita kita. Jadi kita nggak sembarangan lagi bahwa oh tenang aja, nanti tetap aja kok kita terang, kita aman, tentram, damai sejahtera, kita selamat. Enggak juga gitu kan. Nah, terang ternyata bisa redup. Yang tadi dibilang waktu terang itu redup kenapa? Kena angin. Anginnya apa? Angin kekhawatiran, angin ketakutan, angin macam-macam gitu kan. Dan angin itu juga menyebabkan apa? Selain menyebabkan redup,
Ada juga penyebab lainnya itu selubung yang menghalangi. Jadi contohnya yang tadi ya, bahwa misalnya kita taruh itu di kaki Dian itu, kita tidak bawa itu pelita. Kita taruh di belakang, kita jalan menuju ke sana. Kita tidak bisa lihat dengan jelas di depan, karena apa? Karena ketutupan bayangan kita. Nah, gelap bisa terjadi karena apa? Ulah kita sendiri. Bukan karena kitanya kenapa-kenapa, karena ulah kita sendiri yang terbawa oleh apa? Oleh beberapa penyebab selubung tersebut. Kita mau belajar apa saja ya. Apakah yang menghalangi terang itu? 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kita sudah tahu dan tahu sekali ayat firman hari ini ya. Firman yang ini mengatakan bahwa semua yang ada di dalam dunia. Jadi keterikatan dengan dunia, ya, keterikatan dengan dunia, yang apa yang ada di dalam dunia itu yang bisa menyebabkan selubung yang menghambat terang itu bisa bercahaya, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Apa itu keinginan daging? Di dalam Galatia 5 ayat 19-20 berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Ini sudah diperingatkan ya. Seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi perbuatan daging itu akan menghalangi kita mendapatkan terang itu. Menghalangi kita menghampiri terang itu. Tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Pertama, keinginan daging. Jadi bagaimana untuk menanggalkan keinginan daging? Kita salibkan keinginan daging kita pada kayu salib kita masing-masing, dan itu kita harus lakukan. Jadi kita tidak mengikuti keinginan daging, kita sudah lihat bahwa apa saja yang menyebabkan keinginan daging tersebut. Ya, kita harus menyangkali diri. Kadang-kadang mungkin ada yang sulit, susah sekali saya keluar dari ini nih, marah gitu kan, kedengkian gitu kan. Kita susah gitu. Apa yang harus kita minta tolong Roh Kudus? Roh Kudus, saya mau minta tolong dibebaskan. Saya mau membuang kedagingan saya dan saya mau menyalibkannya pada kayu salib saya. Keinginan daging. Penyebab lainnya yang menghalangi terang itu, keinginan mata, Bapak Ibu. Ya, Matius 6 ayat 22 mengatakan begini, mata adalah pelita tubuh. Kembali lagi, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika terang yang ada di dalam padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Apa yang kita dapat dari ayat firman hari ini? Ayat mengenai mata adalah pelita tubuh. Jadi ya Bapak Ibu, yuk mulai hati-hati dengan apa yang kita lihat. Karena apa yang kita lihat itu akan masuk ke dalam hati. Menjadi iri hati, terikat, kecanduan, bahkan kepahitan. Ya, hati-hati. Contoh lihat ya, lihat tetangga nih. Waktu kita melihat tetangga, apakah kita bersyukur atau kita iri hati? Oh, tetangga punya mobil baru, puji Tuhan. Apakah kita bersyukur atau kita iri hati? Ya. Kemudian, waktu kita lihat medsos, ya. Waktu kita lihat medsos, lihat drama, film, game, kita terikat atau kecanduan atau enggak? Ataukah itu hanya ya kita mulai harus membatasinya? Suka enggak suka, kita harus mulai membatasinya. Mudah enggak? Kadang-kadang enggak mudah. Tetapi itulah bagian kita, kembali lagi ke yang pertama, kita mulai menanggalkan daging kita. Kemudian malas membaca firman, ya. Kadang-kadang kita bilang, aduh ini saya buru-buru gak sempet gitu kan, baca firman ataupun berdoa aja gak sempet. Nah tetapi kalau kita tahu bahwa kebiasaan malas baca firman akan terakumulasi, akhirnya udah kita gak perlu firman, gak apa-apa kok.
aman-aman saja, aman tentram, damai sejahtera, tidak ada masalah. Itu sudah suatu kenyamanan yang sudah istilahnya ya, dibuat sendiri. Menjadi tidak ada alert lagi bahwa kita perlu Tuhan, itu kayaknya udah nggak ada lagi. Kemudian atau kita berlawanan ya dengan apa yang tadi. Kita mulai rajin baca firman gitu kan, baca atau belajar sesuatu yang baru, yang membangun, memperhatikan sesama untuk menolong ya. Menolong bukan merongrong. Merongrong itu ya minta-minta uang ataupun menyusahkan orang lain, atau melolong. Bahkan melolong itu apa? Membicarakan orang lain, membicarakan hal-hal yang buruk mengenai mereka. Jadi memperhatikan sesama bukan untuk merongrong ataupun melolong gitu, tetapi benar-benar untuk membangun dan mulai memperhatikan mereka. Jadi benar-benar Bapak Ibu, untuk keinginan mata kita harus hati-hati. Karena apa? Pembiaran akan berujung pada kebablasan. Orang Jawa biasa kebablasan. Karena apa? Biasa, aman, gak apa-apa. Ya udah besok gitu lagi, gak apa-apa gitu kan. Ya. Dan keterusan tersebut ya perlu waktu untuk pemulihannya. Kalau sudah kebablasan, keterusan itu memulihkannya butuh waktu, karena di kondisi umum berkata apa? Untuk melakukan atau membiasakan sesuatu butuh 21 hari katanya. Untuk menjadi suatu kebiasaan, melakukan hal yang sama berulang-ulang menjadi suatu kebiasaan. Jadi pesannya adalah jangan biarkan pelitamu padam, ya. Oke. Kemudian yang ketiga, apa itu yang menghalangi terang? Telinga ternyata ya. Ya, 2 Timotius 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan apa? Keinginan telinganya. Ternyata ada loh keinginan telinga. Bukan hanya keinginan daging, keinginan mata, tapi ini keinginan telinga. Maunya dengerin yang enak-enak, firman yang aduh jangan keras-keras lah, jangan yang inilah, yang penderitaan serem gitu kan. Ternyata ada. Orang akan mencari hal-hal yang enak sesuai dengan keinginannya saja. Dan apa? Tidak suka dikoreksi. Tidak ada kerendahan hati. Ya, tidak ada kerendahan hati untuk dikoreksi. Jadi hati-hati apa yang kita dengar, karena akan masuk balik lagi ke dalam hati dan menimbulkan apa? Ketakutan. Ketakutan karena apa? Berita bencana, ketakutan karena penyakit. Wah, sekarang ada berita mengenai penyakit-penyakit yang baru. Ya. Kemudian kekhawatiran. Karena apa? Berita ekonomi. Waduh, ekonomi di sana kolaps, di sini kondisi ekonomi sudah tidak terlalu baik. Khawatir akan masa depan. Kemudian apalagi hati yang menimbulkan, ada sesuatu yang menimbulkan di hati itu apa? Kebencian, itu yang bahaya juga. Kebencian itu ternyata bisa timbul dari gosip, Bapak Ibu. Hanya gosip. Belum tentu benar gosip itu, tetapi kalau udah pernah dengar ada orang yang ngomong, orang itu ya begini, begitu. Kita padahal nggak kenal, tapi akhirnya apa? Kita jadi, hati-hati lu, disambung lagi nih di gosip. Waktu itu kita bilang, saya dengar dari si A, itu si ini nih, begini, begitu. Wah, akhirnya apa? Merambat kemana-mana, padahal belum tentu orangnya seperti itu. Menimbulkan apa? Kebencian massal akhirnya. Itulah yang terjadi apa? Netizen yang terjadi sekarang ini gitu kan. Itulah ya. Nah, kemudian di dalam Wahyu ayat 2 ayat 11. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Jadi waktu kita tahu, kita mendengar gitu kan. Yang kita dengar apa? Apa yang dikatakan Roh, Bapak Ibu, bukan apa kata orang. Mulai sekarang dengerin yang telinga kita nih, ada banyak di YouTube di mana yang didengar apa? Firman Tuhan, lagu rohani, itu lebih banyak lebih baik.
Ya, pilihan boleh, terserah Bapak Ibu bagaimana gitu kan mengaturnya. Tetapi hari ini kita belajar bahwa ternyata ada yang namanya keinginan telinga yang harus kita batasi, harus kita jaga supaya apa? Pelita kita tidak padam. Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Yang keempat, apa yang bisa menghalangi terang itu? Ternyata keangkuhan hidup, kesombongan dan hati yang jahat ternyata. Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Nah, ini yang harus kita punya, hati yang tulus ikhlas. Dan keyakinan iman yang teguh oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi kita perlu nih yang namanya apa? Hati nurani kita harus dibasuh ya dari hati nurani yang jahat. Ya. Dan tubuh kita dibasuh dengan air yang murni. Jadi hati nurani dibasuhnya dengan darah Yesus. Nanti akan kita baca ayatnya. Kalau tubuh kita dibasuh dengan air yang murni. Kita harus bisa menyalipkan kembali lagi keangkuhan hidup, kesombongan, dan hati yang jahat. Jadi kembali lagi. Hati-hati dengan apa yang ada di dalam hati kita. Seperti apa? Hati yang belum mengampuni, hati yang iri, benci, dan dendam. Ini satu seri ya, iri, benci, dan dendam. Kemudian yang salah satunya lagi adalah hati yang licik ya. Karena apa? Hati yang licik itu biasanya hati yang ingin menonjolkan diri sendiri ya gitu kan. Dengan motivasi yang tidak baik. Itu hati yang licik. Bukannya karena istilahnya dia menonjol karena ingin berbuat baik, tetapi menonjol karena ingin dihargai, ingin disanjung, seperti itu. Motivasinya tidak baik. Ya, ini tidak bagus. Atau mencari keuntungan pribadi, mengandalkan diri sendiri ataupun orang lain. Jadi ini juga harus ditanggalkan, dihilangkan selubung ini apa? Karena itu dapat menghalangi terang tersebut. Jadi keempat poin tersebut itu yang harus kita lakukan, yang kita harus singkirkan. Karena apa? Itu dapat meredupkan api, meredupkan pelita kita. Nah, itu kan tergantung kita. Kembali lagi, yang membuat kita tetap di dalam terang Tuhan, kembali lagi, yang membuat kita hidup di dalam terang Tuhan, itu tergantung kita. Ada bagian kita. Tuhan sudah menyediakan firman-Nya. Bagian kita mau mengambilnya, menjaganya, dipimpin olehnya, atau enggak. Ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita belajar mengenai, itu kalau selubung itu gimana caranya ngebukanya. Nah, ini adalah step-step yang harus kita lakukan agar selubung kita terbuka. Ya, pertama jelas hidup di dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan ya kalau berdosa ya bertobat gitu kan. Jangan lakukan lagi. Hidup di dalam kekudusan yang pasti. Kemudian yang kedua, cari Tuhan dengan segenap hati. Libatkan Roh Kudus, melekat erat pada pokok anggur. Ya. Cari Tuhan dengan segenap hati. Libatkan Roh Kudus. Libatkan Roh Kudus itu hidup dipimpin Roh. Karena kita adalah anak Allah. Yang tadi dibilang apa? Roh Kudus itu juga seperti lidah api yang bernyala-nyala, yang memberikan kita keberanian untuk melangkah, menentukan apa arah langkah kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Kemudian yang ketiga, minta hati yang baru dan minta Roh Kudus untuk membasuh hati nurani dengan darah Yesus hingga tahir dan murni. Dan ini yang diajarin juga di dalam RTM, ya. Bahwa apa? Kita harus minta ya, hati kita dibasuh. Dibasuh dengan darah Yesus hingga tahir dan murni. Ayatnya di mana? Dalam Ibrani 9 ayat 14 dikatakan gini, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ini yang membuat kita supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Tanpa disucikan hati nuraninya, kita masih sibuk dengan hal-hal materi, hal-hal jasmani, hal-hal duniawi. Itulah kita perlunya minta menyucikan hati nurani kita, disucikan hati nurani kita.
Dengan apa? Dengan darah Kristus. Itu harus kita lakukan dan kita bisa lakukan sendiri kok. Tinggal ngomong aja, tinggal berdoa aja. Beri otoritas pada Roh Kudus. Roh Kudus, ambil keinginanku, taruh keinginanmu di dalam hatiku. Kami minta basuh hati nurani kami dengan darah Yesus sehingga tahir dan murni. Itu aja doanya. Sangat simpel, sangat sederhana. Lakukan sampai benar-benar murni. Karena apa? Setiap hari kita bisa dicermari oleh hal-hal yang dari luar. Yang tidak sadar gitu kan. Hal-hal yang kecil membuat kita marah menjadikan kesal masuk ke dalam hati gitu kan. Jadi marah gitu kan. Nah, itu yang harus disucikan hati nurani kita sehingga tidak mempengaruhi kita, mempengaruhi yang namanya terang kita. Karena apa? Waktu kita marah itu muncul. Orang bisa lihat, wah, katanya hamba Tuhan, kok marah gitu kan? Hatinya gimana? Ada nggak terang di dalamnya? Caranya apa? Balik lagi nih, yang tadi. Hati nuraninya basuh dengan darah Yesus. Ya. Jadi dibilang bahwa darah Tuhan Yesus menyucikan hati nurani kita dan menjaganya terus-menerus dalam keadaan suci, murni. Tidak ada tuduhan lagi karena dosa. Jadi kalau hati nurani kita murni, kita nggak dituduh lagi, kamu kan dulu ini. Jadi waktu kita bertobat, kita sudah lakukan pertobatan, Tuhan sudah mengampuni. Nggak ada lagi tuduhan, karena apa? Hati nurani kita sudah dibasuh dengan darah Yesus. Kalau enggak, tuduhan itu masih ada aja. Muter di kepala, terus tertuduh, aduh siapakah saya ini? Saya mau melakukan ini, tapi kan saya dulunya gini, nanti apa kata orang? Kita jangan mikirin apa kata orang. Kita mulai mikirin kata Tuhan. Ya, jadi tidak seorang pun dapat memasuki alam roh bila hati nuraninya tidak disucikan dengan darah Yesus. Ya, jika begitu orang itu dia akan tertahan di dalam dunia materi terus, nggak bisa masuk ke dalam alam roh. Seperti itu. Jadi kita benar-benar ini pengertian-pengertian yang memang harus kita punya. Oh, waktu kita sadar jadi terang, jangan sembarangan hidup. Jangan sembarangan ngomong, terutama. Jangan salah ngomong. Karena apa? Ya itu kembali lagi, salah ngomong sudah berapi-api, apinya di dalam, salah ngomong yang keluar dari hati nurani yang kotor gitu kan, hati nurani yang belum disucikan lagi. Keluarnya apa? Kemarahan, amarah, iri hati, dengki, dendam. Itu bukan terang. Jadi pastikan kita juga dibasuh ya hati nurani kita. Ini pelajaran lagi ya. Kita diminta Roh Kudus untuk membasuh hati nurani kita dengan darah Yesus hingga tahir dan murni. Yang keempat, minta roh hikmah dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Itu perlu, sehingga apa? Kita menjadi mengerti waktu baca firman, waktu apa kita jadi mengerti. Kalau enggak, kita akhirnya apa? Pelita, kita juga enggak ngerti. Kita jalan tapi kayak enggak ada kompasnya gitu, enggak ada tujuannya. Karena apa? Karena kita enggak ngerti. Supaya ngerti apa? Berdoa aja tinggal. Firmannya ada di dalam firman Tuhan. Karena Bapa Sorgawi tidak akan menyia-nyiakan ataupun menolak doa kita waktu kita minta roh hikmat dan wahyu. Untuk mengenal dia dengan benar, mengenal kehendaknya. Ya, kemudian yang kelima, jangan serupa dengan dunia, minta pembaharuan akal budi setiap hari untuk mengerti kehendak Allah dan yang akan mengubah karakter kita. Jadi waktu kita serupa dengan Allah, kita harus mulai meninggalkan keserupaan dengan dunia. Ya, karena dunia itu ada di dalam adalah suatu kegelapan. Dan kita perlu minta yang namanya pembaharuan akal budi supaya apa? Waktu kita belajar firman Tuhan, belajar sama-sama dari pengalaman orang, dari penjelasan orang, dari hikmat-hikmat yang diterima oleh orang, kita semakin tahu, oh ternyata begitu ya. Waktu kita belajar, kita tahu penyebabnya dan kita tahu caranya gitu kan. Membuat kita semakin mengerti, waktu kita melakukannya dengan pengertian yang benar. Itu namanya pembaharuan akal budi. Dan harus diminta apa? Setiap hari. Supaya apa? Mengenal kehendak Allah yang dapat merubah karakter kita. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan pembaharuan budimu. Jadi perlu ada perubahan pembaharuan budi. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna.
Jadi waktu kita melakukan juga nggak sembarangan sembrono, oh ini baik aja nggak apa-apa gitu kan, terus baik, tapi kita tidak pernah mencapai kehendak Allah yang sempurna. Bagaimana tahu kehendak Allah yang sempurna? Balik lagi, pakai firman Tuhan, pakai pelita itu kita tahu, oh kehendak Allah yang sempurna, jangan marah sampai matahari terbenam gitu kan. Dengan kita mengerti firman, membaca firman Tuhan, kita mengerti, kita melakukannya. Oh, firmannya ngomong gini, kalau marah boleh marah, jangan keluar perkataan yang salah. Boleh sampai sore, tapi jangan sampai matahari terbenam. Harus mengampuni, datang dan ampuni. Yang kayak gitu. Ya. Jadi itu yang membuat kita juga tahu. Kemudian tekun dan setia membaca, merenungkan, melakukan firman-Nya. Semakin dewasa rohani dalam pikiran, perkataan, perbuatan, bukan lagi fokus pada aku, tetapi pada Dia dan sesama. Waktu kita mulai dewasa rohani, kan kalau anak kecil selalu mintanya, aduh mama, aku minta permen, minta susu, minta ini, pokoknya segala macam diminta aku. Waktu kita mulai mulai dewasa, kita bukan lagi mikiran diri sendiri. Kamu perlu apa? Kita mulai merhatiin orang-orang sekitar kita. Mulai menolong orang lain, mulai memberikan perhatian kepada orang lain dan bukan lagi pada diri sendiri. Jadi kita mulai harus semakin dewasa, jangan mikirin diri sendiri. Bapak Ibu ya. Karena ini kita bisa lihat sebetulnya dari sekeliling kita. Kalau dari ngobrol aja, aku tuh gini loh, aku nih gitu. Nah itu tuh udah aku kebanyakan aku gitu kan. Nah boleh kadang-kadang melakukan itu, tetapi coba kita lihat, tadi tuh saya ngomong bener nggak ya? Kok banyak akunya ya? Akunya yang bener apa aku yang keinginan aku aja gitu kan? Mulai ngomong aku itu diganti dengan apa? Kita. Mulai diganti dengan kita. Kalau kita bisa bilang, oh ya, yuk kita lakukan ini. Itu bukan ngomong lagi aku, tetapi mengajak orang lain berubah. Berubah apa? Berubah melalui apa? Pembaharuan akal budi, melalui apa yang baik bagi perkembangan hidup kita. Membuat terang hidup kita tetap terjaga, tidak mati, tidak redup. Ya, Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya tadi kita udah tahu bahwa kita adalah terang dunia. Allah ingin kita menjadi representatif terang Tuhan bagi dunia. Allah adalah sumber terang dan pencipta terang ya, sebelum manusia diciptakan. Bagaimana kita menjaga hidup kita dalam terang Tuhan, kita sudah tahu tadi ya, bahwa kita harus membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Pelita harus ditaruh di atas kaki Dian, di atas gunung, dilihat oleh karena apa yang kita perbuat menjadi teladan dan memuliakan Bapa di sorga. Sadar bahwa kita menjadi surat Kristus yang terbuka dengan menceritakan kebaikan Tuhan melalui hidup kita. Dan yang dapat menghalangi terang kita adalah keinginan daging, keinginan mata, keinginan telinga, keangkuhan hidup, dan hati yang jahat. Selain itu ada selubung yang harus terbuka, yaitu yang harus kita lakukan adalah agar selubung terbuka, hidup dalam pertobatan dan kekudusan, cari Tuhan dengan segenap hati, libatkan Roh Kudus, berkata pada pokok anggur, minta hati yang baru, dan minta pada Roh Kudus membasuh hati nurani kita dengan darah Yesus hingga tahiran murni. Minta roh hikmat, roh wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jangan serupa dengan dunia. Minta pembaharuan akal budi setiap hari untuk mengerti kehendak Allah dan yang akan mengubah karakter kita. Tekun setia membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya. Semakin dewasa rohani kita di dalam pikiran, perkataan, perbuatan, bukan lagi fokus pada aku, tetapi pada Dia dan sesama. Jadi mari kita jaga terang kita, lakukan bagian kita, ya, bahwa di dalam Lukas 11 ayat 35 mengatakan bahwa karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Ini sudah diingatkan, ya, jangan jadi kegelapan terang kita. Lukas 12 ayat 35, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Lukas 11 ayat 36, jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Jadi ada bagian yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Kita nggak bisa diam-diam aja, yalah nanti beginilah, terserah ngalir aja, terserah. Nggak bisa. Ada bagian kita. Di dalam firman Tuhan mengatakan apa? Kerjakanlah keselamatanmu. Keselamatan kita bisa hilang. Hilangnya kenapa? Bukan karena Tuhan. Tuhan adalah setia.
Tuhan adalah terang. Hilangnya gara-gara kita. Kita tidak menjaga diri, membiarkan kita terlena akan dunia. Menyebabkan apa? Pikiran kita terselubung. Semua yang firman Tuhan apa? Karena kenyamanan itu membuat kita apa? Sudahlah, nggak apa-apa lah, nggak Tuhan-Tuhanan, nggak apa-apa. Jangan sampai kayak gitu, Bapak Ibu ya. Jadi mulai hari ini kita mengerti firman hari ini, kita menjadi terang dimanapun kita berada. Jaga terang itu ada di dalam hati kita, cari wajahnya, firmannya, dan remanya setiap hari untuk menerangi langkah kita bersamanya di dalam kegelapan dunia. Dunia ini gelap, jangan ditambah gelap lagi. Kita bawa terang itu kemana kita pergi, selangkah demi selangkah, enggak apa-apa. Ada firman apa yang memimpin di depan kita. Jangan khawatir akan hari esok. Jangan khawatir akan hari ini. Jangan khawatir akan tahun ini. Tuhan yang memimpin kita, jalan di depan kita. Baiklah, mari kita berdoa. Ya. Bapa Sorgawi, kami bersyukur dan terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Bagaimana Engkau sudah mengingatkan kami menjadi terang di dalam Tuhan. Berjalan di dalam Tuhan. Dasar-dasarnya mengapa Engkau ingin menjadikan kita menjadi terang, karena kami diciptakan oleh pencipta yang adalah terang, dan ingin bahwa kami sendiri hidup di dalam terang supaya nantinya kita bisa kembali ke dalam tempat kami di sorga, di dalam Yerusalem baru yang adalah terang. Kami bersyukur Bapa Yesus dan Roh Kudus, Kau yang sudah memberikan kami roh hikmat, roh wahyu yang daripadamu untuk mengenal Engkau dengan benar. Kau yang sudah memberikan kami pengertian-pengertian baru. Dan saat ini kami mau mengarahkan hati kami beri otoritas kepada Roh Kudus 100% untuk menguasai hidup kami, untuk membuang semua kedagingan kami. Angkat keinginan kami, ganti dengan keinginan-Mu. Basuh hati nurani kami dengan darah Yesus hingga tahir dan murni, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Biarlah terang-Mu yang ada di dalam kami bercahaya, orang boleh melihat kemuliaan yang daripadamu di dalam hidup kami. Kami mau berjalan dengan Engkau hari demi hari. Dengan apa? Dengan firman yang ada di depan kami, yang memimpin kami setiap hari untuk melakukan semua apa yang menjadi kehendak yang daripadamu. Kami bersyukur Bapa Yesus dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, oke. Bapak Ibu, terima kasih Bu sudah mendengarkan firman ini. Silahkan Pak Edi untuk menambahkan sesuatu. Setelah Pak Edi nanti kita akan berfoto bersama. Silahkan Pak Edi. Oke, ya, puji Tuhan. Luar biasa ya. Firman itu ya jadi terang dari hidup kita. Kita beri aplaus dulu dong. Puji Tuhan ya, banyak ya sudah dijelaskan tadi sama Zilda. Oh, kamu adalah terang dunia. Matius 5 ayat 14 ya. Menerangi dunia. Kamu tuh mendunia sebenarnya ya. Kalau diartikan saya dapatkan sesuatu itu bukan di lokalan saja. Kamu tuh mendunia, kamu terang dunia sampai kemana-mana sebenarnya. Tetapi kadang-kala kita itu tidak menjadi terang. Kenapa? Karena mati rohnya itu. Bukan mati ya. Apa ya? Mulai redup, mulai apa? Tenaganya habis. Kenapa kok bisa tenaganya habis? Ya nggak pernah dicas. Ya seperti handphone juga. Handphone tuh nak sehari dipakai. Malamnya selalu dicas. Supaya besok bisa kita pakai lagi. Nah, sama dengan kehidupan kita. Nah, caranya ngecas bagaimana? Ya seperti ini. Ikut RRS, ikut pemuridan. Ini yang caranya mengecas. Yang sebenarnya seperti ini. Bukan mendengarkan khotbah. Berbeda. Ya. Saudara mendengarkan khotbah sama mendengarkan pengajaran seperti ini berbeda. Pemahamannya berbeda sekali. Kalau khotbah kan cuma solusi. Ya, kamu harus percaya, cuma gitu kan? Masalah imannya, cara meningkatkan iman bagaimana nggak pernah diajari.
Itu khotbah. Percaya Tuhan Yesus pasti menolong. Ternyata nggak nolong loh Tuhan Yesus. Gimana, saudara? Tidak jadi terang dunia. Benar nggak, saudara? Ya, banyak orang yang kecewa, terus mengundurkan diri dari gereja. Ya, atau kepercayaannya pindah. Banyak sekarang. Nah, padahal kita itu terang dunia. Nah, Mazmur 119 tadi ya, 105 ayatnya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu jelas sekali ya. Jadi firman itu pelita, bukan senter, bukan lampu sorot, berbeda. Jadi firman Tuhan itu menerangi hari lepas hari, bukan untuk selamanya saudara jalan enggak. Hari lepas hari itu bimbing oleh firman Tuhan. Terus saudara harus tahu kebenaran firman Tuhan ini akan membimbing kamu. Berbeda dengan lampu senter, sorot itu. Kalau disorotkan itu ya, saudara di depannya enggak tahu kalau itu jurang. Saudara. Lampu sorot itu cobaan atau senter. Kamu senterin di depan tuh jurang ya. Kelihatannya itu lurus terus ya, ada jalan. Tapi sebenarnya itu menuntun kita ke jurang. Berbeda dengan pelita. Pelita tuh sinarnya enggak seperti lampu sorot, cuma selangkah berapa langkah tuh hilang cobaan. Ya, beberapa atau berapa meter tuh dari kita bawa apa lampu sorot apa lampu itu apa pelita itu seperti itu. Jadi setiap hari hanya firman Tuhan ya. Karena firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Kalau hari-hari ini saudara mengalami kebuntuan, jangan-jangan saudara tidak baca firman. Benar loh saudara. Karena firman itu pelita bagi kaki kami, supaya kaki kami jangan salah melangkah. Pak, masalahnya sekarang saya sudah baca Pak. Tapi kenapa kok tetap salah ya Pak? Jangan-jangan apinya redup di dalam hidupmu. Nah, itu banyak kasus ya tadi yang dijabarkan sama Bu Ilda itu banyak kasus ya. Sebenarnya kalau saudara tadi catat ya apa nanti direkam, kamu dengerin lagi coba. Iya, banyak kasus. Kenapa kok bisa mengalami hal seperti ini anak-anak Tuhan? Ya, karena pelitanya tidak pernah dijaga. Artinya apa? Padam. Pelitamu padam. Sehingga engkau melangkah ke kanan atau bisnis ini, bisnis itu tidak pernah sukses di dalam hidup. Sehingga mengalami kebuntuan. Sehingga apa? Menyalahkan Tuhan. Tuhan, aku sudah berdoa. Kenapa engkau kok tidak membimbing aku? Katanya firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Nah, masalahnya tuh pelitanya padam. Nah, supaya nggak padam, ya itu kita ikut RRS, ditambah ilmunya, ya saudara, supaya kita itu semakin paham. Dulu saya juga pernah kebentur sana, kebentur sini, depan buntu, belakang buntu, kanan kiri buntu. Yang nggak buntu mana? Atas, saudara. Cuma ke atas baru sadar. Oh iya, hidup saya itu nggak ada apa-apanya. Saya itu orang lemah. Ya. Saya kuat karena ada pelita di dalam hidup saya, bisa menerangi jalan saya. Jadi, ayo kita terus supaya menjadi terang dunia. Saudara dan saya dipilih Tuhan hari ini kalau ikut RRS, itu pilihan. Banyak yang aku panggil, sedikit yang aku pilih. Artinya apa? Semua itu dipanggil. Tetapi pilihan itu pakai undangan loh, saudara. Saudara diundang loh. Lain loh, saudara. Coba saudara nikahin anak saudara, apakah diundang semua seluruh eh, Jogja atau seluruh Jakarta kan enggak, atau dipilih dipilih satu-satu kan benar enggak? Nah, hari ini yang saudara mendengar firman Tuhan hari ini yang disampaikan Bu Hilda. Nah, ini luar biasa ya. Berarti saudara itu benar-benar pelitanya sedang dicas supaya tuh apinya tuh berkobar-kobar ya di dalam hidup kita ya. Kalau tidak saudara akan mengalami masalah-masalah terus ya. Nah, di situ. Jadi hari ini luar biasa pengajaran tentang pelita ya, penerang dalam hidup kita ya. Supaya kita tidak salah melangkah lagi, supaya kita di tahun 2026 ini jangan dibawa tahun 2025 kemarin sampah-sampah, Goliat-Goliat, sakit hati apapun juga tadi juga diterangkan ya. Itu yang membuat pelita kita tidak bercahaya. Jadi supaya bercahaya apa?
ikutlah RRS tiap hari Senin, saudara, supaya saudara dibekali ilmu-ilmu yang luar biasa. Loh, besok itu ya RRS itu lebih bagus lagi cobaan, saudara. Tema-temanya itu nggak asal ngambil, tetapi dengan sungguh-sungguh, ya apa ya, mengalami, ya seperti itu. Nanti saudara akan mengalami hal-hal yang tidak mungkin jadi mungkin ya, seperti 1 Korintus 2 ayat 9 ya. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, bahkan tidak timbul di dalam hatimu itu disediakan. Jadi saudara tidak usah mengejar-ngejar uang. Ya saudara, itu sudah disediakan, itu yang ngejar kita, bukan kita yang mengejar uang. Nah, di situ. Jadi, mari pelita kita tuh semakin menyala. Kalau semakin menyala, Tuhan tuh akan lihat, oh ini pelitanya Bu Ning menyala. Mata Tuhan itu selalu menuju ke sana. Nah, di situ. Mari teman-teman semua ikuti terus acara RRS tiap hari Senin ya. Belum ganti hari ya, Cilda ya. Belum. Ada pemuritan. Nggak tahu saya pemuritan setiap hari apa. Ikut toh. Pemuritan itu sangat membantu sekali supaya kita semakin dewasa. Begitu saja dari saya, Cilda. Juga saya mau pamit ini karena saya harus Zoom. Niap case ini sudah terlambat. Tadi saya sudah ketik Bu Ilda, saya 4:15 saya harus. Tapi nggak apa-apa. Ya terlambat sedikit. Oke, God Oke, bless you semuanya ya. Nanti Bu Ning yang nutup doa paling banyak itu. foto sebentar Pak. Foto Oh dulu. ya, Teman foto dulu. oke. Silakan yang bisa buka kamera. Kita buka kameranya. Kita berfoto sebentar. Sudah siap semuanya? Foto terbaik termanis. Oke, sudah siap. Saya foto 3 kali ya. Saya foto 2 kali aja. Sudah siap semuanya? Senyum terbaik termanis. 1, 2, 3. Oke, boleh ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak Edi buat firman Tuhannya. Terima kasih buat kehadirannya. Baik teman-teman, oke. Sekarang kita beri kesempatan buat Ibu Ning. Bu, singkat, padat, jelas. Maaf, saya pamit dulu, Bu Ilda. Iya, monggo Hujan boleh. angin deras. Oh, nggih, matur nuwun Bu Leli ya. Tuhan berkati. Nggih, silahkan Bu Ning. Untuk menjadi terang yang bercahaya itu yang aduh benar-benar kita itu mau ndak dimurnikan, mau ndak kita itu membuka hati untuk mendengarkan Tuhan bicara, dan itu nggak main-main. Jadi kita itu nggak kok terus karena merasa sudah dipilih, merasa sudah diselamatkan, terus kita nggak mau kerjasama dengan Tuhan. Dan ini benar-benar kita mau nggak hidup bekerja sama dengan Tuhan. Kita mau nggak dipimpin ataupun diperintah oleh firman-Nya. Karena kalau kita menjadi terang, terkadang seperti yang Bu Hilda katakan, kita ternyata terangnya itu redup. Nah, akhirnya kan ini tuh bener apa enggak sih? Orang ini kok begini? Malah jadi batu sandungan. Bukan menjadi batu penjuru. Bukan menjadi berkat. Tetapi kok malah ini saya pribadi akhir-akhir ini tuh ngalami banyak hal. Orang-orang ditemukan dengan orang-orang yang kecewa dengan Tuhan. Kecewa dengan keadaan. Kecewa dengan gereja. Apa enggak bahaya itu? Dan itu orang lebih suka mengatakan, aku lebih baik jadi ateis. Aduh Tuhan, akhir zaman seperti ini. Ternyata ini terangnya tidak bercahaya. Terangnya memang redup. Nah, memang kalau kita mau bercahaya, ya kita benar-benar mau ini dikoreksi terus sama Roh Kudus. Walaupun memang sakit, walaupun memang ini rasanya itu, ya Tuhan kok ini kok salah terus. Ternyata Tuhan tuh enggak yang sekejam itu, enggak sih. Tetapi kita mau ndak serupa dengan Yesus agar kita hidup kita ini tidak menghidupi daging lagi. Nah, terkadang kita tuh masih hidup dalam sudah mengundang Yesus masuk di dalam hidup kita. Lah, kita ini sudah benar-benar mengundang Yesus atau hanya di mulut saja? Ini yang harus jadi PR kita. Kita mau
menghidupi firman, bukan menghidupi hati yang lama lagi. Kalau kita menghidupi hati yang lama, ya akhirnya kita jadi apa ya? Roh agamawi. Kita tuh sepertinya itu sempurna banget di dalam beribadah. Sempurna banget di dalam kita membaca firman. Sempurna banget kita ini pelayanan. Tetapi di dalam keluarga sendiri kita nggak bisa jadi berkat. Kita nggak bisa turun ke bawah untuk mungkin dikoreksi keluarga. Saya ini pribadi saya ini Nining dulu ini yang Monica itu dulu. Saya nek dikoreksi baru sedikit aja saya tersinggung. Saya marah. Dan saya mungkin baru dikoreksi 2 kata, saya mungkin pembenaran kata saya itu, pembenaran dirinya saya itu mungkin 10 atau 15 kata. Loh ini, jadi saya ini terus belajar di sini. Sampai yang Bunda Hilda katakan tadi, dari kata-kata ini loh aku tuh begini, siapa aku lah. Sampai kita harus dikoreksi, kita harus mau dikikis, memang dikikis harga diri, dikikis keakuan kita. Harus denger-dengeran Tuhan bicara. Kalau enggak gitu kita akan dikuasai oleh jiwa. Aku lah. Terus kapan Tuhan yang bercahaya di dalam hidup kita? Kita lebih hati-hati sekarang. Hati-hati apalagi kita ini sudah menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Jangan sampai menjadi batu sandungan. Hidup kita ini benar-benar ini loh Tuhan, koreksinya aku. Tolong. Nah ini kita terus kuncinya harus denger-dengeran Tuhan bicara. Yang di dalam Ulangan 28 kan itu ini ikuti perintah firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Artinya terang Tuhan itu bercahaya, bukan redup. Karena kita mau mendengarkan, artinya kita mau terus dikoreksi oleh Roh Kudus. Oh, kemarin aku banyak ngomong. Oh, kemarin aku mempermalukan Tuhan dengan aku bohongin diri sendiri, bohongi orang banyak. Nah ini terus kita minta tolong Roh Kudus agar integritas kita benar-benar murni. Integritas kita diperbarui agar Tuhan semakin bercahaya di dalam hidup kita. Bukan daging kita yang bercahaya. Bukan kalau kita ketemu orang terus orang itu menghindar karena Allah itu cuma agamawi. Allah orang itu begini. Itu hanya pintar bernasehat. Orang itu hanya pintar ngomong. Nah, tapi orang tidak bisa merasakan Yesus ada di dalam hidup kita. Karena kita ini adalah surat-surat yang terbuka. Surat Kristus yang terbuka. Yuk kita mau denger-dengeran Tuhan bicara. Dan kita mau praktek. Tidak hanya ngomong teori. Begitu Bunda Hilda, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Ning. Tambahannya makin lengkap. Mungkin ada lagi yang mau menambah ya? Apakah Bu Betsy? Bu Betsy masih di situkah? Mau menambahkan sesuatu silakan. Oke, terima kasih luar biasa ya. Lengkap banget sebenarnya, agak bingung juga mau nambahin apa. Tapi yang pasti tadi diingatkan bahwa kita yang sudah jadi terang, biasanya kita di dalam satu komunitas tuh kita terang semua. Komunitasnya jadi terang benderang, ya. Tapi gimana supaya kita menjadi the light of God? Kita keluar dari kelompok terang itu. Kita membawa terang kita ke dalam komunitas-komunitas yang masih gelap. Kita menerangi. Karena apa? Terang itu tuh sebenarnya adalah magnet. Ya. Contohnya aja kalau kita ada lampu di rumah, tiba-tiba ada
laron atau apa, itu langsung ngerubungin. Sama, dunia seperti itu. Ya, kita ini terang pada saat kita ditaruh, kita keluar dari komunitas kita yang terang. Keluar tuh artinya tidak melepaskan diri ya, tapi keluar diutus. Keluar diutus untuk masuk dalam suatu komunitas, dan orang melihat Yesus yang adalah terang di dalam kita, itu membuat mereka menjadi daya tarik. Ya, kalau kemarin saya ada dengar khotbah bahwa orang itu tidak, orang dunia ya, orang yang ada di kegelapan itu tidak melihat dan tidak mau dengar nasihat. Yang mereka cari adalah kuasa. Ya, kuasa kesembuhan, kuasa apapun yang ada di dalam kita, karena Kristus ada dalam kita, itu yang mereka cari. Jadi kalau orang-orang di luar sana yang ada dalam kegelapan, mereka mengalami sakit, penyakit, ya, kita datang dengan membawa terang kita, dan kita berdoa untuk kesembuhan mereka, mereka akan melihat bahwa wah, memang kita ini anak-anak terang. Ya, apalagi ditambah dengan gaya hidup kita yang gaya hidup kerajaan sorga, semakin menjadi suatu daya tarik. Dan saya percaya bahwa terang itu bisa meradiasi semua, menjadi dampak yang luar biasa. Terima kasih, saya rasa itu saja. Puji Tuhan, semakin lengkap. Terima kasih Bu Betsy. Betul apa yang dikatakan Bu Betsy ya, bahwa kalau kita mau bercahaya, kita harus cari komunitas. Asal kitanya dulu harus kuat. Jangan terbawa oleh komunitas itu yang tadinya kita sudah bagus terang menjadi meredup karena salah komunitas. Karena kita harus bisa memilih dan memilah, dan yang pasti selain memilih-memilah, berdoa dulu. Ini Tuhan suruh utus saya ke sana atau tidak? Kan kita harus bisa mengukur juga, Tuhan Kau yang berikan aku kekuatan. Jangan jadi lemah. Seperti itu. Ya, kalau bisa masuk ke dalam satu komunitas baru, kalau bisa ada temannya. Berdua lebih baik, jangan sendirian. Akhirnya nanti apa, kebawa karena apa, kalah komunitas gitu, kayaknya kalah suara gitu. Oke, apakah ada pertanyaan? Boleh silahkan, satu pertanyaan saja. Kalau tidak ada, kita akan masuk ke sesi doa. Adakah? Boleh Bu Nastiti, silahkan Bu Nastiti. Kasih ya Kak, bagus banget. Nanti harus tahu, harus dengar rekamannya, harus itu. Nah gini Kak, pertanyaan tadi Bu Betsy kan bilang keluar dari komunitas itu diutus ataukah maunya sendiri? Kalau misalnya apa ujuk-ujuk itu apa nah? Ujuk-ujuk. Nah, tahu-tahu tiba-tiba tahu-tahu diperhadapkan dengan komunitas lain dan kita harus berbuat sesuatu. Tentu kan deg-degan mau dijawab benar nggak Tuhan, nggak dijawab bagaimana. Nah itu sebaiknya bagaimana? Karena komunitas itu ternyata komunitas baru dan aku pernah soalnya tahu-tahu dimasukkan gitu, dan ada pertanyaan apa ya dulu saya waktu menggebu, wah saya bisa jawab, ini nggak ada yang jawab, saya jawab gitu. Nah ternyata oh begitu. Nah itu bagaimana Kak? Apakah hal itu memang Tuhan yang utus? Apakah maunya diri sendiri? Kan mendadak. Kayak misalnya duk gitu kita nangkis gitu. Nah itu kayak gitu misalnya gitu. Itu benar atau tidak Kakak? Apa mau kita sendiri? Makasih Kak. Silakan Bu Betsy. Apa-apa. Bu Betsy dulu. Oh ya, gini Bu Nastiti. Saya percaya bahwa setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak ada yang kebetulan. Semua itu adalah jalurnya Tuhan. Ya, jadi kita percaya aja Bu, bahwa kita punya Roh Kudus yang kuat. Bahkan di firman aja bilang, waktu Petrus diperhadapkan kepada mahkamah agama, Tuhan bilang bahwa kamu gak usah takut, nanti aku akan kirim roh hikmat untuk kamu dapat berbicara dan berkata-kata. Percaya aja Bu, pada bahwa karena saya sudah sering mengalaminya, tiba-tiba kayak dijorokin masuk dalam satu komunitas dan mereka mempertanyakan ini itu. Jujur saya deg-degan, tadinya nggak bisa jawab, aduh apa ya itu, tapi saya tiba-tiba ingat, bukan ingat, Roh Kudus ingatkan untuk bertanya kepada dia.
Saya bertanya dalam saya doa yang tidak terucapkan lah, Tuhan tolong aku. Tiba-tiba jujur saya bisa berkata-kata yang saya juga mikir ini bukan saya yang ngomong. Seperti itu. Sering banget kasusnya kayak gitu. Jadi Bu Nastiti, memang yang di sini yang paling penting adalah kedekatan kita dengan Roh Kudus. Gitu ya. Jadi kita tanya jawab dengan maksudnya kita punya hubungan yang intim dengan Roh Kudus, nanti dia yang akan mengambil alih segala sesuatunya. Saya rasa itu aja Bu Nastiti. Oke, puji Tuhan. Jawab yang luar biasa. Dan kita juga pastinya ditanya. Kadang-kadang ada juga pertanyaan yang menjebak ya. Kapan kita harus jawab, kapan kita harus diam. Dan itu juga kita harus tahu. Jadi nggak sembarangan jawab karena kita emosi. Wah, ini saya tahu jawabannya, langsung kita jawab. Dadadadadar. Nggak juga kayak gitu. Soalnya akan menjadi keributan nantinya. Nah, itu dia kembali lagi ke mana, bagaimana Roh Kudus juga membawa kita menjadi seorang yang bijak. Kapan boleh ngomong, kapan boleh enggak. Baik itu ngomong di dalam perkataan, baik itu di dalam tulisan. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Nastiti. Terima kasih pertanyaannya luar biasa. Oke, baiklah. Mungkin ada yang bertanya lagi? Kalau nggak ada, kita masuk ke dalam sesi doa. Oke, baik. Buat teman-teman yang mendengarkan rekaman ini, ya, rekaman dari Revival Restoration Service hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk hadir, untuk bisa bergabung di acara Revival Restoration Service berikutnya. Kita akan masuk ke dalam sesi doa. Silahkan kalau Bapak Ibu yang bisa bergabung nantinya, bisa ikut sesi doa, langsung didoakan, lebih live, lebih enak, lebih ngobrolnya lebih enak semuanya, ya. Baiklah, kalau begitu untuk Bapak Ibu yang mendengarkan rekaman ini, sampai jumpa di acara Revival Restoration berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Oke.